Oke, pada materi kali ini, teknik operasional, kita akan membahas tentang dualitas dan sensitivitas. Apa itu dualitas? Dualitas merupakan salah satu konsep pemrograman linier yang penting dan menarik ditinjau dari segi teori dan praktisnya. Ide dasarnya yang melatar belakangi teori ini adalah bahwa setiap persoalan program linier mempunyai suatu program linier yang lain yang saling berkaitan atau sering disebut dengan dual. Sehingga solusi pada persoalan semula atau yang disebut dengan primal juga memberi solusi pada dualnya. Pendefinisian dual ini akan tergantung pada jenis pembatas, tanda-tanda variabel, bentuk optimasi dari persoalan primalnya. Akan tetapi, karena setiap persoalan program linier harus dibuat dalam bentuk standar terlebih dahulu sebelum modelnya dipecahkan, maka pendefinisian model akan secara otomatis meliputi ketiga hal tersebut. Secara umum kalau kita lihat, jadi itu saling bertolak belakang ya. Misalkan seperti ini bentuk umumnya, jika primal itu adalah maksimum, maka dual adalah minimum. Jika fungsi tujuannya adalah Z sama dengan C1X1 ditambah C2X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan CN/XN, maka nanti C pada fungsi utama pada primal akan menjadi bagian dari dual. Ya, jadi ada C1, C2 dan sampai Cm. Nah, kemudian untuk pembatas pada primal, misalkan A11X1 ditambah A12X2 tambah dan seterusnya, ditambah A1NXN lebih kecil sama dengan B1, dan seterusnya nanti sampai dengan AM1X1 ditambah AM2X2 ditambah dan seterusnya sampai dengan AMNXN lebih kecil sama dengan BM. Itu dia ya. Nah, dengan ketentuan bahwa X1, X2 dan seterusnya itu nanti lebih besar atau sama dengan 0. Nah, maka dualnya adalah meminimumkan dari nilai W, yaitu sama dengan B1Y1 ditambah B2Y2 ditambah dan seterusnya sampai nanti BNYN. Dengan fungsi pembatas A11Y1 ditambah A12Y2 ditambah dan seterusnya sampai dengan A1N YN lebih besar sama dengan C1 sehingga dan seterusnya sampailah nanti AM1Y1 ditambah AM2Y2 ditambah dan seterusnya sampai AMNYN lebih besar sama dengan CM, di mana Y1, Y2, dan sampai YN itu adalah besar dari sama dengan 0. Nah, kalau kita bandingkan kedua persoalan tersebut, ternyata terdapat korespondensi antara primal dan dual. Yaitu yang pertama, koefisien fungsi tujuan primal menjadi konstanta ruas kanan bagi dual. Sedangkan konstanta ruas kanan pada primal itu akan menjadi fungsi tujuan pada dual. Kita lihat seperti ini. Nah, fungsi utama pada Z C1 X1 C1 X2 sampai dengan Cn ini akan menjadi bagian dari dual, yaitu C1, C2 sampai Cm. Begitu juga fungsi utama dari dual, yaitu B1, B2 sampai Bn itu akan menjadi bagian dari fungsi pembatas primal B1, B2 sampai Bm. Begitu dia. Kemudian yang kedua, untuk setiap pembatas primal ada satu variabel dual dan setiap variabel dual ada satu pembatas primal, ada pembatas dual yang tadi ya. Yang ketiga, tanda ketidaksamaan pada pembatas akan tergantung pada fungsi tujuannya. Ya, tanda ketidaksamaan akan tergantung pada fungsi tujuannya. Kalau kita lihat, pada saat fungsi tujuannya adalah memaksimalkan, maka tanda pembatasnya adalah lebih kecil. Tapi pada saat fungsi tujuan adalah meminimumkan, maka pembatasnya adalah lebih besar. Oke. Yang keempat, fungsi tujuan berubah bentuk
maksimasi menjadi minimasi dan sebaliknya. Tadi ya, sudah kita jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kelima, setiap kolom pada primal berkorespondensi dengan baris pembatas pada dual. Jika tadi sudah saya sampaikan. Dan yang keenam, setiap baris pembatas pada primal korespondensi pada dual, sama juga. Dan dual dari dual adalah primal. Kalau kita lihat, dalam sebuah program linier terdapat dua konsep yang saling berlawanan. Konsep yang pertama kita sebut dengan primal, dan konsep yang kedua kita sebut dengan dual. Bentuk dual adalah kebalikan dari primal, maka primal dan dual memiliki hubungan sebagai berikut. Kalau kita lihat secara rinci mungkin begini. Pada saat dia primal, ya merupakan fungsi tujuan, maka di dual menjadi nilai kanan dari fungsi pembatas. Tadi sudah dijelaskan. Kalau pada primal maksimum, maka dual minimum. Kalau pada primal pembatas I, maka variabelnya menjadi YI pada dual. Kalau primal bentuknya lebih kecil, maka dualnya lebih besar. Kalau primal dia bentuknya sama dengan, maka lebih besar sama dengannya dihilangkan. Itu dia. Tapi kalau primal pembatasnya XJ, maka batasannya hanya J. Kalau di sini XJ lebih besar sama dengan 0, maka bentuknya lebih besar. Dan jika XJ besar dari 0 dihilangkan, maka bentuknya sama dengan. Itu dia, jadi saling berlawanan. Nah, kita ambil contoh seperti ini misalnya. Pada saat primal memaksimumkan, maka dualnya nanti meminimumkan. Pada saat Z sama dengan 3x1 tambah 5x2, ya di sana, maka kita bisa lihat nilai-nilai pada fungsi sasaran primal itu 3, maka nanti ini menjadi bagian di sini. Gitu dia. Dan begitu juga nanti 5, dia akan menjadi bagian di sini. Iya, gitu ya. Dan sebaliknya, pada saat ini 8 di sini, maka dia akan jadi kemari. Nah, 15 di dual, dia akan menjadi kemari pada primal. Dan 30-nya di sini, pada fungsi utama dual, itu akan menjadi pembatas di primal. Begitu dia. Jadi saling terbalik. Oke, jadi kalau tanda juga begitu, kalau dia maksimum dia lebih kecil, ya. Kalau minimum dia lebih besar. Oke. Itulah tadi dualitas. Berikutnya kita akan bahas apa itu sensitivitas. Jadi analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter program linear terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Ada 6 tipe perubahan dalam analisis sensitivitas dengan menggunakan tabel simplex. Yang pertama adalah perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel non-basis. Yang kedua, perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis. Yang ketiga, perubahan pada ruas kanan suatu pembatas. Yang keempat, perubahan kolom pada suatu pembatas satu variabel non-basis. Yang kelima, perubahan suatu variabel atau aktivitas baru. Dan yang keenam adalah penambahan suatu pembatas baru. Nah, kita ambil contoh begini. Kita memiliki fungsi tujuan maksimumkan Z sama dengan 15x1 tambah 10x2. Dengan fungsi pembatas, yang pertama, x1 tambah x2 lebih kecil dari 600. 2x1 tambah x2 lebih kecil sama dengan 1000. Dengan syarat bahwa x1 dan x2 lebih besar sama dengan 0. Nah, seperti cerita kita di awal, maka kita dapat lihat dualnya adalah Z sama dengan 15x1 ditambah 10x2. Dari sini ya. Ditambah 0s1 tambah 0s2. Oke, kita sudah pelajari di materi sebelumnya. Sehingga Z kurang 15x1 kurang 10x2 kurang 0s1 kurang 0s2 itu sama dengan 0. Sehingga fungsi pembatas kita punya x1 tambah x2 tambah s1 sama dengan 600, kita ambil dari sini. 2x1 tambah x2 tambah s2 sama dengan 1000. Kita sudah bahas di materi sebelumnya bahwa sebenarnya di fungsi yang pertama ini adalah 1s1 ditambah 0s2. Sementara di sini adalah 0s1 ditambah 1s2. Oke. Untuk lebih jelas mungkin bisa kembali ke materi sebelumnya, nanti boleh dilihat di materi sebelumnya tentang maksimasi dan minimasi.
Oke, sekarang kita akan lihat. Sehingga kita bisa lihat variabel dasarnya tadi adalah Z1 minus 15 minus 10 0 0 0. Ini kita peroleh dari sini ya. Z minus 15 minus 10 0 0 0. Oke. Jadi untuk memahami sensitivitas kita harus paham dulu metode untuk maksimasi dan minimasi. Oke. Nah, lalu di sini kita ada S1 0 1 1 1 0 600. Ini dia. 0 0 ya. 1 1 1 600. Kemudian di sini ada 0 2 1 0 1 1000. 2 0 2 1 1. Saya ulang, 0 2 1 0 1 1000. Itu ya. Itulah yang kita peroleh sini. Maka kita akan lakukan iterasi 1. Ingat kembali di maksimasi. Nah, kita akan iterasi 1. Dari iterasi 1 kita akan peroleh tabel bentuk seperti ini. Sekarang kita sudah peroleh 1 0 min 5 per 2 0 15 per 2 7500. S1 0 0 setengah 1 min setengah 100. Dan X1 yang sebagai baris kunci ya di sini, karena di sini terletak angka kuncinya, maka ini menjadi 0 1 setengah 0 setengah 500. Nah, lalu kita lakukan iterasi berikutnya. Kalau kita lihat di sini adalah titik kuncinya atau angka kunci adalah setengah, sehingga setelah kita iterasi nilainya menjadi 1 0 0 55 8000, 0 0 1 2 min 1 200, 0 1 0 min 1 1 400. Oke, itu solusi akhirnya ya. Solusi akhir karena kita tidak lagi menemukan nilai X1 yang negatif. Sini. Nah, mungkin kalian masih bingung kenapa bisa seperti ini. Coba kembali pelajari tentang maksimasi ya. Kita lanjut. Nah, untuk melakukan perubahan-perubahan parameter dari analisis sensitivitas perlu diperhatikan matriks inverse A dan inverse min 1 atau A inverse ini ya, dibaca A inverse pada tabel solusi max optimum di atas, yaitu 2 min 1 min 1 2. 2 min 1 min 1 1. Dari mana kita peroleh ini? Kita kembali ke tabel ini. Kalau kita lihat, kita peroleh dari sini dia. Nih. Iya, ini. Itulah gunanya angka di sini. Ya. Kan kita akan dapat inilah nilai Z maksimumnya, ini nilai Z-nya. Ya, ini nilai Z. Nah, ini nilai X2, ya, X2, dan di sini nilai X1. Ini X1. Nah, jadi itu sebenarnya. Nah, sekarang kenapa kita perlu cari ini? Apabila kita memiliki persoalan yang sama namun terjadi pergeseran. Disitulah fungsi dari sensitivitas. Nah, jadi coba diingat tadi 2 min 1 min 1 1 ya, ini matriks ini, inilah yang menjadi matriks dari inverse ini. Ya, jadi matriks A inverse disebut matriks starting solution yang dijadikan pedoman dalam melakukan perubahan parameter. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana perubahan koefisien fungsi tujuan. Kita akan membahas tentang perubahan koefisien tujuan. Jadi apabila dengan kondisi yang sama, tapi koefisien fungsi tujuannya dilakukan perubahan, kita tidak perlu menghitung lagi dari awal. Kita ambil contoh gini. Pada solusi optimum C1, C2, kalikan dengan matriks starting solution-nya, maka kita akan peroleh. Jadi kita lihat di sini ada sebuah matriks 10, 15. Dari mana kita peroleh 10, 15? Maka kita lihat dari cerita sebelumnya. Di sini disampaikan bahwa di dalam penentuan variabel dasar, yang pertama ditemukan adalah X2, lalu X1. Urutannya X2, lalu X1. Sehingga kita bisa lihat di cerita awal, X2 kita adalah 10. Ya, koefisien X2-nya adalah 10. Dan koefisien X1, 15. Jadi terbalik dia.
bukan dibalik, tapi terbalik akibat kasus atau pengerjaan pada saat iterasi. Jadi ya, bisa jadi mungkin satu saat adalah X1 dulu, baru X2. Namun pada kasus ini, dia X2 dulu karena susunannya seperti itu ya, susunan akhirnya. Oke, mungkin bisa dipahami ya. Kita lanjut. Itulah munculnya matriks 10, 15. Nah, ini tadi matriks starting solutionnya, yaitu 2, min 1, min 1, 1. Lalu kita lakukan operasi matriks. Sehingga 10 kita kali 2, hasilnya 20. Lalu 15 kita kali min 1, hasilnya jadi min 15. Dengan cara yang sama, 10 kita kali min 1, hasilnya min 10. Lalu 15 kali 1, hasilnya positif 15. Sehingga akan kita peroleh ini 5, ya, dan yang berikutnya adalah juga 5. Maka kita akan peroleh matriks ya 1 kali 2, yaitu 5, 5. Dengan nanti akan kita kalikan dengan Y1 dan Y2. Sehingga kalau kita lihat G, ya, cerita kita di awal adalah 600 kali 5 yang kita peroleh tadi, Y1-nya, dan 1000 adalah Y2-nya. Dari mana muncul 600 dan 1000? Itu muncul dari persoalan kita di awal. Yaitu dia tadi ya, 600 dan 1000. 600 dan 1000. Inilah munculnya. Oke, kita kembali. Maka 600 kita kali dengan 5 dapat dari sini, ya. Dan juga 1000 kita kali dengan 5 yang dapat dari sini. Oke, bisa dipahami ya. Mungkin kita coba pelan-pelan. Nah, jadi 5 ini yang akan kita masukkan ke starting di sini. Ya, 5. Kebetulan karena sama-sama 5, jangan nanti sampai salah. Dan 5 ini sini yang kita masukkan kemari. Oke. Nah, itulah dia. Jadi kita dapat 8.000. Inilah tadi prosesnya 8.000. Nah, 8.000 yang di sini tadi ya. Ini 8.000. Sini. 8.000. Nah, sekarang kita punya misalkan kasus yang baru. Jika C1, C2 mengalami perubahan dari 10,15 menjadi 12,9. Ini kita ambil contoh, menjadi 12,9. Artinya, misalkan kalau tadi kan Z-nya itu Z sama dengan 15X1 tambah 10X2. Nah, sekarang kita misalkan Z-nya berubah. Kita misalkan Z-nya berubah menjadi Z sama dengan 9 9X1 ya, 9X1 ditambah 12X2. Nah, lalu kita akan lihat 9 itu akan kita masukkan kemari ya. Kenapa X1 di belakang? Karena kasus dari hasil iterasi tadi ya, mungkin bisa dipahami. Maka 12 juga akan kita masukkan kemari. Kita tinggal ganti itu aja. Jadi kita tidak perlu lakukan iterasi dari awal kembali. Nah, apabila kita sudah memiliki starting solution-nya. Nah, tinggal kita kalikan. 12 kali 2, 24. Lalu 9 ini jadi minus 9. Ini jadi minus 12 ya. Minus 12 di sini. Lalu 9 kali 1 ini jadi positif 9. Sehingga ini menjadi 15. Dan ini menjadi minus 3. Inilah yang nanti akan kita masukkan ke nilai dari fungsi sasaran, fungsi utamanya. Oke. Itulah yang sehingga jadi 6.000. Sehingga kita tidak perlu lagi menghitung iterasi dari awal sampai habis. Pada saat kita memiliki hanya perubahan fungsi tujuan. Itu ya. Oke, paham ya? Kita lanjut. Berikutnya bagaimana kalau yang terjadi perubahan itu adalah kapasitas sumber daya, BI-nya, atau NK. Pada solusi optimum, kita kan sudah memperoleh tadi ya, kita sudah memperoleh hasil iterasi. Nah, sekarang yang berubah hanya nilai B, misalnya kita akan berubah nilai B, atau nilai, kita lihat di soal. Nah, dia hanya sebagai akhir dari pembatas yang berubah. Jadi, yang berubah itu hanya ini aja, nilai pembatas sebelah kanannya. Ya. Yang berubah, yang dari awal 600 atau 1000, maka akan berubah jadi sesuatu nanti. Jadi kita tinggal tidak begitu harus ubah dari iterasi lagi. Kita cukup membuat nilai B itu posisinya di belakang. Jadi yang pertama di depan kita buatkan dulu, kita buatkan
matriks dari ini ya, kita buatkan matriks dari starting solution, lalu nilai B1 B2. Nah, kita kalikanlah seperti perkalian matriks biasa, berarti 2 kita kalikan 600, 1200 ya. Lalu min 1 kita kalikan 1000. Berarti sama dengan min 1000. Sehingga 1200 dikurang 1000 jadilah 200. Kemudian min 1 kita kali 600, lalu 1 dikali 1000. Ya, dikali 1000, maka kan kita peroleh 600 dikurang 1000, min 600 ditambah 1000, sehingga menjadilah 400. Nah, nilai inilah X1, X2-nya. Ya, kita kembalikan. Tadi kan ini X2. Nah, yang ini adalah X1. Hati-hati. Ini akibat iterasi. Dia terbalik jadi. Nah, itu dia. Nah, tinggal kita masukin kemari. Kita masukin kemari. Dan kita masukin kemari. Nah, ini apa? Ini adalah tabel Z. Ini adalah nilai Z di permintaan awal. Jadi Z sama dengan 15X1 tambah 10X2. Ya. Lalu kita tinggal masukkan nilai X1-nya, kita tinggal masuk X2, itulah dapatnya yang 8.000. Gitu dia. Nah, bagaimana kalau terjadi perubahan? Nah, apabila terjadi perubahan hanya pada fungsi sasarannya dan ruas sebelah kanan, jadi misalkan ini kita ambil contoh 600 jadi 900, 1000 jadi 400. Maksudnya begini. Maksudnya, nah, yang 600 ini jadi 900, yang 600 jadi 900, yang 1000 jadi 400. Yang lain sama, yang lainnya sama semua, hanya ini aja yang berbeda. Maka, tadi kita tidak perlu lakukan iterasi dari awal kembali, kita cukup hanya menggantikan nilai B1-nya jadi 600 dan B2-nya jadi 400 dengan cara yang sama tadi, sehingga kita akan melihat, maka kita kalikanlah ini matriks dari starting solution-nya, kita kalikan dengan perubahan B-nya. Lalu 2 kita kalikan 900, lalu min 1 kita kalikan 400. Sehingga akan kita peroleh 1800 dikurang 400. Dapatlah 1400. Dengan cara yang sama, min 1 kita kalikan 900, lalu 1 kita kalikan 400. Sehingga akan kita peroleh min 900 ditambah 400, atau sama dengan min 500. Ya, nilai inilah yang akan kita masukkan ke dalam nilai Z-nya. Jadi ini adalah X1, ya ini X1, dan ini adalah X2. Sekali lagi saya ingatkan, ini terjadi karena proses iterasi yang sebelumnya. Sehingga menjadi nanti 15 kali min 500 ditambah 10 kali 1400. Lalu dapatlah min 7500 ditambah 14000 atau sama dengan 6500. Begitu. Nah, sehingga kita bisa akan peroleh, artinya di dalam kalau kita ambil kesimpulan, dualitas itu jadi terjadinya penyeberangan atau selalu berlawanan antara primal dan dual. Jadi selalu ada lawannya. Setiap ada primal ada dual. Kalau positif, negatif, dan seterusnya. Nah, sementara sensitivitas itu adalah kita melakukan perubahan-perubahan data yang tidak signifikan. Ya, jadi misalkan hanya berubah fungsi sasaran atau hanya berubah fungsi utamanya, sehingga kita tidak perlu lagi merubah dari awal. Bayangkan kalau nanti dalam kehidupan nyata kita harus menghitung lagi dari awal, itu suatu hal yang sangat berat sekali. Sehingga kita tidak perlu melakukan itu, kita cukup melakukan sensitivitas. Jadi mungkin itulah materi kita untuk kali ini, dualitas dan sensitivitas. Selamat belajar dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.